Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabirah Dayatun Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis buku yang berjudul Akhlak Tasawuf, Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Eksoteris, yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Hasbi, MAG. Dalam buku Akhlak Tasawuf ini terdiri dari 276 halaman dan 13 bab. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya terfokus menganalisis pada bab 6 sampai bab 9 sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Adapun keempat bab tersebut mencakup pembahasan tentang pengertian dan asal-usul tasawuf, pokok-pokok ajaran tasawuf, makom kenaikan rohani dan pengalaman kejiwaan dalam tasawuf, ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Baik, materi pertama yaitu membahas pengertian dan asal-usul tasawuf. Pengertian tasawuf di sini adalah upaya mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauh dari pengaruh dunia serta memperindah akhlak. Secara etimologi, tasawuf paling banyak dihubungkan dengan kata suf atau bulu domba, melambangkan kesederhanaan hidup. Menurut para ahli, tasawuf adalah latihan rohani untuk membersihkan hati, mengendalikan nafsu, dan mencapai ma'rifatullah. Pelakunya disebut sufi, sedangkan asal-usul tasawuf berasal dari ajaran ihsan dan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Istilahnya muncul pada abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim Al-Kufi. Berasal dari gerakan yang zuhud, tasawuf bertujuan mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah hingga mencapai ma'rifatullah. Latar belakang lahirnya tasawuf sendiri muncul sebagai bentuk pendalaman dan penyucian rohani dalam Islam yang menekankan kedekatan manusia dengan Allah. Sebagian orientasi berpendapat tasawuf dipengaruhi oleh ajaran Kristen atau zuhud dan pengasingan diri, filsafat Yunani yang membahas kontemplasi jiwa, India latihan rohani, dan Persia mistisme serta budaya. Namun mayoritas ulama meyakini bahwa tasawuf berakar dari ajaran Islam itu sendiri, terinspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh kesederhanaan, khalwat, dan kesucian jiwa. Selanjutnya membahas tentang pokok-pokok ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran untuk mensucikan hati dan jiwa agar semakin dekat dengan Allah. Dalam perkembangan tasawuf terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu akhlaki, amali, dan falsafi. Tasawuf akhlaki adalah ajaran penyucian jiwa yang berfokus pada pembinaan akhlak agar manusia memiliki budi pekerti mulia. Pembinaannya melalui 3 tahap, yaitu takhalli, mengosongkan diri dari sifat buruk, tahalli, menghiasi diri dengan sifat baik, dan tajalli, tersingkapnya nur ilahi. Tasawuf ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat, serta tidak bersifat filosofis. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Ghazali, dan Al-Kushairi. Sedangkan tasawuf amali adalah ajaran tasawuf yang menekankan aspek praktik spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan seperti zikir, wirid, uzlah, dan khalwah. Tasawuf ini lebih berorientasi pada pelaksanaan daripada teori, dengan tujuan membersihkan jiwa dari sifat tercela dan mencapai kesempurnaan rohani. Dalam ajarannya dikenal konsep syariat, tarekat, hakikat, dan makrifah sebagai tahapan menuju kedekatan dengan Allah. Tasawuf amali banyak berkembang dalam tarekat-tarekat sufi yang dibimbing oleh seorang mursyid. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain Rabi'ah al-Adawiyah dengan ajaran cinta kepada Allah, Dhunnun al-Misri dengan konsep makrifah hati, Abu Yazid al-Bustami dengan ajaran fana dan baqo, serta Al-Hallaj
dengan gagasan hulul dan wahda asyuhud. Kemudian tasawuf falsafi adalah tasawuf yang memadukan pengalaman mistik dengan pemikiran rasional dan filosofis. Berbeda dari tasawuf akhlaki yang bersifat praktis, tasawuf ini menekankan aspek teoritis dan metafis, menggunakan konsep seperti hulul, wahdat al-wujud, ittihad, insan kamil, dan wujud mutlak. Ajarannya dipengaruhi filsafat Yunani, khususnya Neoplatonisme, dan berkembang sejak abad ke-6 Hijriah. Tokoh utamanya antara lain yaitu Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Ibnu Sabi. Selanjutnya, makom kenaikan rohani dan pengalaman kejiwaan dalam tasawuf. Yang pertama, al-maqamat. Al-maqamat dalam tasawuf adalah tahapan-tahapan spiritual yang harus dilalui seorang sufi untuk mencapai kedekatan dan makrifat kepada Allah. Maqamat menggambarkan perjalanan batin yang ditempuh dengan kesungguhan latihan rohani dan perjuangan melawan hawa nafsu. Setiap maqam menunjukkan tingkat kematangan spiritual tertentu, mulai dari taubat, yaitu kembali kepada Allah, wara, menjauhi hal yang subhat, zuhud, meninggalkan dunia, fakir, merasa cukup dan tidak bergantung pada harta, sabar, tabah menghadapi ujian, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, hingga ridho, menerima ketentuan Allah dengan lapang hati. Semua makom ini merupakan proses berjenjang menuju puncak penyatuan kehendak dengan kehendak ilahi. Kemudian al-ahwal. Al-ahwal adalah bentuk jamak dari hal, yang berarti keadaan batin atau kondisi rohani seseorang. Dalam tasawuf, al-ahwal dipahami sebagai keadaan spiritual yang dianugerahkan Allah kepada seorang sufi sebagai buah dari amal soleh dan penyucian jiwa. Berbeda dengan maqamat yang dicapai melalui usaha dan latihan spiritual atau mujahadah. Al-ahwal bersifat pemberian langsung dari Allah dan tidak dapat dipertahankan lama. Contoh al-ahwal dalam perjalanan sufi meliputi muhasabah dan muraqabah, introspeksi diri dan kesadaran diri, khauf dan raja, takut dan harap kepada Allah, syauq, kerinduan kepada Tuhan, hub, cinta kepada ilahi, dan uns, rasa keintiman dengan Allah. Semua keadaan ini mencerminkan dinamika spiritual seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui pengalaman batin yang mendalam. Selanjutnya yaitu materi terakhir, ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi perempuan dari Basrah yang dikenal sebagai pelopor ajaran cinta ilahi atau mahabbah, yaitu beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Hidupnya yang penuh kesederhanaan dan ketulusan menjadikannya simbol kesucian jiwa dan keteguhan iman. Di tengah kemewahan dunia Basrah pada masanya, Rabi'ah tampil menonjol dengan kehidupan zuhud dan pengabdian total kepada Allah, sehingga pemikirannya memperkaya khazanah tasawuf dan menegaskan bahwa cinta sejati kepada Tuhan adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah adalah guru sufi perempuan yang mencapai derajat ma'rifah melalui ketakwaan, keikhlasan dan cinta ilahi. Ia hidup zuhud, menolak kemewahan dunia, serta menerima takdir Allah dengan ridho. Ajarannya menekankan cinta kepada Allah semata, bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Banyak tokoh sufi seperti Malik ibnu Dinar dan Sufyan al-Thawri berguru padanya, menjadikannya simbol kesucian dan ketulusan dalam jalan tasawuf. Konsep ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah berpusat pada mahabbah atau cinta ilahi, yaitu cinta murni kepada Allah semata, tanpa motivasi takut neraka atau mengharap surga. Bagi Rabi'ah, cinta kepada Allah adalah puncak perjalanan spiritual setelah melewati tahap zuhud dan ridho. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati membuat hati kosong dari selain Allah.
menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dan hanya merasakan keindahan ilahi. Mahabbah ini memiliki tingkatan cinta orang biasa yang diwarnai zikir, cinta orang siddiq yang mengenal kebesaran Allah, dan cinta orang arif yang tenggelam dalam kehadirannya. Alat untuk mencapai mahabbah adalah roh yang telah disucikan dari dosa dan kecintaan dunia hingga hanya terisi oleh cinta kepada Tuhan. Berikut merupakan salah satu syair yang terkenal. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup kau Tuhan, bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Dan apabila sujudku padamu karena dambaan surga, tutup untukku surga. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Baik, kesimpulan isi buku pada bab 6-9 terkait materi akhlak tasawuf, yaitu tasawuf adalah ajaran untuk mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kesederhanaan dan akhlak mulia. Berakar dari ajaran ihsan sejak masa Rasulullah SAW. Tasawuf terbagi menjadi akhlaki, amali, dan falsafi. Seorang sufi menempuh maqamat, tahapan usaha, dan mengalami ahwal keadaan batin anugerah Allah menuju ma'rifatullah. Tokoh pentingnya yaitu Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan mahabbah, cinta ilahi murni, yaitu beribadah semata karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.